di sekolah yang dibuka. Nah itu memang seperti itu Bu ya. Jadi karena ini ada studi tiru, jadi tidak harus mutlak dunia penyiaran televisi. Jadi kalau untuk menirukan ke pembelajaran dari sekolah ke dunia industri, kita larikan ke media baru. Jadi nanti konsepnya kita ke media baru, karena nanti itu jurusannya semuanya ke sekolah-sekolah. Kalau media baru ini yang seperti apa ya Pak? Media barunya itu kita mempergunakan aplikasi konten-konten Bu. Jadi seperti menggunakan konten WA, FB, terus IG ya sekarang. Iya. Atau TikTok juga mungkin Pak? Iya benar. Iya betul. Nanti kita lanjut ke sana. Oh Tapi gitu. nanti bukan saya, karena saya di sumber daya manusia. Oh begitu. Kebetulan saya juga sering ke dinas pendidikan dan kebudayaan. Oh begitu. Kaltim, jadi nanti jabarannya ada teman saya nanti yang menjelaskan. Oh baik. Ini dari Erlangga, jadi Iya. kalau Erlangga melakukannya ya. Iya. Ini ada cetusan dari siapa ini kok? Ada bocoran dari dinas atau dari sekolah? Memang kami sudah ada sekolah penggerak yang untuk melakukan itu. SMKPK. SMKPK kan Pak. Ya benar. Ya tapi memang itu harusnya memang semua kok Bu. Iya betul. Studi tiru ini itu diwajibkan semenjak perubahan kurikulum. Iya. Oh begitu. Tapi selain Erlangga yang ini baru atau ada lagi yang Ada sekolah lain Nah, Pak? waktu itu kita memang tuh rapat itu semua dilarikan semua dari kebijakan sekolah sebenarnya Bu. Karena itu kan terpaut tersangkut dengan yang namanya akreditasi. Sama kredit poin untuk guru-guru yang mengikuti studi tiru tadi. Itu ada nilainya Bu. Kalau kita di Erlangga ada penilaian namanya kayak yang di pegawai negeri Bu. Oh nggak ada Pak. belum ada. Oh, nggak ada. Nggak ada ya, kalau pegawai negeri itu dapatnya 3 bukan 0. Iya, untuk pengisian SKP biasanya Nah, ya iya, Pak ya betul. betul. Yang Iya. PNS. Iya betul Nah, SKP. itu makanya. Nah ini yang pertama kali dari Erlangga itu maksud saya. Kalau ada gerakan baru seperti ini menurut saya bagus gitu. Tetapi selain dari Erlangga ada nggak dari Kemarin ada yang mengajukan, cuman ya tadi dia Iya. bilang lah dananya nggak ada. Dana Oh sekolah. gitu. Maksudnya dari negeri ada Iya, nggak? iya, negeri Dari udah. swasta juga belum ada, cuma satu Ada. aja nih aja. Kalau di swasta itu memang mereka ada yang mau mandiri, sukarelawan maksudnya. Oh, Jadi gitu. dari kelompok sekolah-sekolah itu yang pengen mengikuti studi Tiru. tiru ini, mereka memang tidak dibebankan, harusnya itu memang ada biaya dari sekolah sebenarnya. Betul. Cuma memang kebijakan dari sekolah ini saya kurang tahu juga sih bagaimana. Apa saya nggak tahu itu biayanya Iya. di sekolah itu seperti apa. Iya baik. Tapi nggak apa-apa nih, bagus ya. Jadi memang maunya saya sih seperti itu. Tapi kenapa sih giliran saya mau pensiun baru ada? Makanya Baru Bapak ada aja. programnya. Ini baru tahap 2 Mas kalau PK, makanya kami diusulkan langsung magang. Pertama tahap 1 belum ada masih, makanya ini tahap 2 langsung kami diterjunkan langsung. Ya itu yang pada tahap 1 itu kok nggak ada waktu Iya. saya masih gencar, masih size-nya lah ya, Wah. masih gencar gitu. Nah, itu kok Ya itu. kayak ini nggak ada. Waalaikumsalam Bapak. Setelah ini kan baru ada Baru ada. Baru Ya, ada ada Bapak terbuka sudah, betul. Gitu. Ya, itu. Ya, jadi nanti langsung diteruskan kepada Pak Supran di konten media. Oke baik. Oke, Ini Pak. Pak Supran ini ada kita kunjungan dari apa? Kan lanjut. Jadi kalau berbicara masalah budaya kerja di tempat kita ini ada yang namanya tim RB dari pusat, itu kan dari pusat harus adanya perubahan terutama untuk pelayanan sampai ke outcome, apa hasil yang didapat dari yang kita buat. Kalau kami misalkan membuat program atau ditayangkan di TV, apa outcome-nya dari masyarakat ke kita. Nah itu dari hulunya kita buat sehingga sampai ke hilirnya itu semua itu manfaatnya ada gitu. Nah makanya ketika di sini kita belum ada, kita buatkan dulu kayak fasilitas-fasilitas seperti di sebelah sana ada ruang laktasi. Oh iya. Itu merupakan bagian dari RB. Terus ada ruang mainan anak-anak. Hampir sekarang semua sekarang di instansi pemerintah itu harus ada itu. Dia mengedepankan yang jargonnya berakhlak, berorientasi, apa sih singkatannya panjang itu, tahu jalan apa enggak, semua itu hampir setiap instansi itu ada itu, berakhlak kan ini. Tapi masing-masing ada singkatan yang berakhlak. Nah biasanya kalau yang kayak gitu kita pasang di situ kan, TV itu biasanya kita pasangin itu di situ. Nah itu salah satunya perubahan-perubahan di budaya kerja kita yang sudah diterapkan di RB, reformasi birokrasi, itu dari pusat
Semua instansi pemerintahan harus ada reformasi birokrasi. Termasuk misalnya kalau kita di kelurahan gitu kan bikin KTP, Iya. kenapa sekarang kan sudah pelayanan cepat. Iya, pelayanan itu tidak boleh. Pelayanan cepat semua. Bahkan bisa pakai Online. HP, email atau Aplikasi. online semua aplikasi. Semuanya. Nah, semua sudah bisa seperti itu dilakukan. Cuma ya itu yang memang ada kekurangan dan kelebihannya kan. Ya. Setiap orang belum tentu bisa Menggunakan. menggunakan, ada kelemahan dan kelebihannya itu. Kita ada beberapa yang sudah kita tiru juga, cuman itu yang kita tiru itu merupakan bagian dari program kerja pusat, instruksi dia berupa instruksi. Dari pusat kemudian diimplementasikan ke biro daerah. Bukan ke biro, ke stasiun penyiaran stasiun daerah. penyiaran Kalau daerah. kita kan di TVRI jadi muaranya di pusat, turunnya ke Iya, sini. betul. Tim RB kita namanya. Tim RB itu hampir setiap apa Pak Yola anunya Pak, Senin ya rapatnya, Senin atau Selasa gitu. Jadi kita pembahasan semua itu berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari sudah ada di sana dibahas. Termasuk misalnya Ibu chat ke IG-nya TVRI. Biasanya kalau di IG itu saya buat kalau mau DM itu harus follow. Jadi kalau nggak DM, Oh, nggak boleh follow. Kalau nggak follow nggak Nggak bisa DM ya. kalau nggak follow Nggak bisa dilayanin, DM. Nggak dilayanin dilayanin, DM. Tapi kalau dia follow itu di nomor satu kan. Nah, tapi budaya kita tidak membaca itu. Tahu-tahu langsung DM, Pak gimana ini? Nah, ini kan beda. Budaya itu yang belum bisa mereka terapkan. Biasakan membaca, oh ada peraturannya ini nih kalau mau. Tapi ada juga kalau sifatnya urgent berkaitan dengan mau kerjasama atau menanyakan sesuatu meskipun dia tidak follow tetap kita layani. Tapi kalau cuma yang kebanyakan sih ya, Kak ada lowongan kerja nggak? Info loker dulu. Sudah nggak follow, nanyanya lowongan kerja. Yang kedua akunnya namanya nggak jelas. Iya. Kadang Akun akun saya fake misalkan juga. namanya Sukron, dia akunnya mah DZ. Ini akun apaan? Biasanya kan banyak yang begitu tuh. Nah itu salah satunya yang coba ketika ada pertanyaan, Pak di Gunung Lampu, di Pasir misalkan, kita nggak bisa siaran TV digital nih. Kapan nih ada TV digital? Padahal ini sudah era digitalisasi semua. Saya nggak bisa jawab dong, karena bukan bidang saya kan. Ya. Saya print screen, kirim di tim RB tadi. Oh. Ini ada ini dari masyarakat. Ini outcome berarti kan? Ya. Masukan kita ya. Masukan ke kita kan, karena dia menonton kan. Ini harus cepat kita respon. Masukkan di forum. Ini ada ini, tolong dijawab. Jadi saya jawabin meskipun dia anda follow tadi, langsung saya teruskan ke ini. Jadi saya print screen supaya nanti bidang yang terkait ngecek namanya yang itu, yang sudah saya kirim pasti dia bisa ngecek kan Betul. di IG-nya itu. Nah, dia langsung menindaklanjuti, merespon balik. Kalau dia nggak punya IG, yang punya itu, yang merespon itu udah punya IG, kan ada tuh biasanya kan yang belum punya IG, Iya, belum punya betul. medsos kan ada. Pak tolong jawabin seperti ini aja, saya jawabin. Atau saya sama tim saya sudah jawabin, tolong jawabin ini buktinya ini. Itu salah satunya yang budaya yang sudah kita tadinya kita biarin aja. Siapa lo gitu kan? Iya. Nanya-nanya siapa. Tapi enggak, sekarang yang kayak gitu tuh kita coba respon cepat. Minimal ada kita balas gitu. Iya Bapak maaf. Minimal ada. Iya Saya Bapak. jadi grogi ya soalnya ada chat. Jadi sekali lagi kalau misalkan tadi itu berkaitan dengan yang sifatnya urgent dan harus kita tidak lanjuti cepat, kita respon cepat. Tapi kalau cuma nanya Info loker. info loker, saya ada ordal loh gitu kan, Iya. gimana nih sudah dapat info, saya ada ordal, ordalnya siapa nih saya pikir gitu kan, nggak mungkin padahal belum ada gitu kan. Sudah itu kita skip aja. Nah bukan berarti kita mengabaikan atau mendiskreditkan dia nggak baca aturannya. Iya. Nah, tapi kalau yang sifatnya urgent itu kita dilukan meskipun dia tidak melihat di situ. Kan ada orang tahu yang penting DM DM gitu dulu. aja. Itu biasanya ada, belum apa-apa udah kasih. Oh banyak itu yang sekarang sudah dilakukan seperti itu dan kita juga respon. Saya tidak lanjuti ke RT tim reformasi Blok. Itu salah satunya yang kalau misalkan mau kita jadikan sebagai budaya
budaya tiru dan perubahan yang sudah kita alami. Yang kedua sekarang berkaitan dengan liputan. Oh, Kan Mbak, Kak, kalau mau liputan bayar berapa? Ini udah nggak DM, nggak follow nih. Tapi mungkin dia butuh kan? Iya betul. Mau nggak mau kita respon. Presiden kasihkan di teman berita. Kemana ini? Nanti ada respon. Misalnya orang PU, Pak, kalau dia mau kerja sama, kasih nomor saya. Saya nggak bisa dong ngasih nomor Ibu, ngasih nomor Pak Jonas. Iya, betul. Kan nggak mungkin saya kasih, nggak sembarangan orang saya kasih. Tapi karena sudah yang bersangkutan bilang kasih nomor saya aja Pak. Udah saya kasih nomornya, silakan hubungin ini. Jadi ada respon Iya. untuk budaya-budaya yang tadinya coba kita kesampingkan, sekarang kita respon cepat. Supaya kadang-kadang orang gini kan, apalagi anak muda, kalau nggak direspon biasanya agak ngambek tuh. Baper dia langsung kan, ini apa sih kayak gini? Di ghosting gitu ya. Ini gimana sih? Kalau anak-anak gitu Ya biasa. itu biasanya gitu kan, apalagi nggak di polback. Kalau anak-anak kan marah banget tuh anak sekolah itu kan, Kak polback dong, polback. Gimana sih lo polback nih? Buat nambah follower biasa. Tapi memang kalau lihat dari itunya memang ada budaya ya. Kalau dia ada di polback dia nanti unfollow ya. Oh. Unfollow lagi tuh. Sudah langsung menurun itu Jumlah ininya followersnya. jumlah followersnya. Kita ternyata itu tadi gitu. Budaya mereka itu kalau nggak anak muda ya, kalau nggak di Fallback. dia langsung unfollow. Itulah gambaran singkat lah. Berapa orang rencana kesini nih? 4, cuman satu masih dari perjalanan dari Tenggarong, Pak. Oh kasihan. Iya. Hujan nggak? Nggak tahu Ini nih. sih hujan. Gerimis sih Pak. Tadi. Tadi malam hujannya kayak ditumpah gitu. Iya, subuh tadi hujan. Sekitar jam berapa gitu. Kabar Pak Yani gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Sudah panen buah apa itu ya, dia panen buah itu ya. Ada di YouTube-nya udah Ada panen. kemarin apa sih? Ya, Dia ada anggotanya- tanam-tanam sama anggotanya nggak tahu nih. kolam ikan Ada kalau sih, nggak Pak, salah cuma Bapak. kami belum kesulitan. Bapak izin bertanya, kalau untuk penerapan budaya kerja ini kan tadinya yang maksudnya dari respon biasa aja ke respon cepat ya. Itu ada kendala nggak Pak dari tim awal-awalnya itu seperti apa? Ada. Yang namanya perubahan perilaku ya, berarti kan Iya. gitu ya. Itu kan perilaku juga kan. Yang namanya perubahan perilaku itu pasti kita dari sesuatu yang nggak kita biasakan menjadi kita biasakan atau habit, Iya, itu kan agak sulit. iya betul. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, Ini dilakukan. pelan-pelan harus kita lakukan. Meskipun yang ada orang kalau berlari langsung bros cepet, tapi ada juga orang yang berlarinya karena nafas kan, Iya. nafas atau tidak terbiasa ya. Tadi kan kebiasaan kan, karena tidak terbiasa itu akhirnya ya gimana cara larinya, yang penting sampai gitu. Tujuannya sampai kebiasaan yang itu yang perlu kita ubah karena perubahan sikap dan perilaku itu di dasar ya. Sikap dan perilaku dari kebiasaan kita dulu kan. Kita mau ngikutin ke sana tapi sikap dan perilaku kita nggak sampai ke sana. Di sini dulu kita bentuk dulu di perubahan sikap dan perilaku dari masing-masing tim itu atau dari masing-masing karyawan. Kita mau ke sana loh. Iya. Ayo sama-sama, terserah kalian mau caranya gimana, mau naik taksi, mau naik Grab, mau bawa kendaraan sendiri. Tujuan kita ke sana. Yang kedua kita membiasakan karena kita teamwork. Iya betul. Kita kan nggak bisa bekerja sendiri ya kan. Betul. Teamwork kita ini orangnya beda-beda, latar belakang pendidikannya beda-beda, status sosialnya beda-beda. Kalau di sekolah mungkin dari latar belakang pendidikan sama, keguruan semua kan, kecuali orang yang di non kependidikan. Iya, kan. betul. Itu oke lah. Tapi kalau untuk yang outcome-nya pasti orang-orang yang latar belakang pendidikannya sama. Betul. Nah, di situ bisa kita satu visinya kan, Iya. gampang memudahkan itu visi kita ini loh, bagaimana menciptakan anak didik kita ini berhasil. Kalau itu untuk ke jenjang pendidikan, jenjang kerja dia minimal kita monitoring bisa. Oh kerja di mana anak didik kita, atau dia kalau kuliah, oh anak didik kita di sini. Nah tapi di kita di sini outputnya itu adalah program. Outcome-nya ada yang bisa diraih dari program itu. Kemudian lah. Nah dari kebiasaan itu memang agak sulit kan. Iya. Berarti perlu maaf Pak. Berarti waktu. perlu waktu, komitmen dan juga konsistensi ya. Iya, kita memang ada komitmen dan konsisten itu, terutama orang-orang atau tim-tim kita atau teman-teman kami yang terutama di RB ya, nanti dia menerapkan pola. Tapi
kendala nih ya tadi, sekarang kendala kembali lagi ke sikap dan perilaku orangnya, Individunya. ke individu. Itu kan urusanmu, Ya. bukan urusan saya. Tapi menurut saya nanti akan terjadi kepada feedbacknya kepada dirinya sendiri ketika orang-orang yang mohon maaf seperti kami yang sudah banyak umurnya ini suatu saat akan pensiun, dia yang meneruskan akan kelimpungan dia Ya. karena tidak membiasakan diri dengan kebiasaan yang baru itu tadi, budaya kerjaan seperti itu. Karena mereka menganggap remeh ya. Oh, Nggak ini remeh. Iya, itu kan kerjaan itu bukan urusan kerjaan dia saya. gitu, bukan kerjaan Nah saya. itu yang saya mencoba sama teman-teman terutama di tim saya bilang saya akan habis dari sini. Suatu saat kamu yang akan meneruskan. Mau nggak mau, suka nggak suka, dulu saya bekerja sendiri, kamu nanti suatu saat akan seperti itu. Misalnya itu ya, kerjakan semampumu, kerjakan sebisamu. Kalau kamu nggak bisa, lempar handuk, Iya. ya kan? Atau kalau nggak bisa, kayak supir itu kan, supir travel itu, istirahat dulu lah ke pinggir kan, merokok dulu, sarapan dulu, ngopi dulu, selesai jalan lagi. Kita boleh hal-hal seperti itu kan. Kalau misalnya capek ya sudah istirahat dulu, nggak mampu istirahat dulu, mungkin perlu apa, Refreshment. refreshing, healing kan. mungkin itu yang Iya. perlu dilakukan. Kalau untuk misalkan gini Pak, kita kan punya set aturan sendiri ya. Bagaimana kalau misalkan ada anggota tim Bapak yang tidak melakukan sesuai dengan yang juknisnya atau peraturan yang sudah ditetapkan Pak? Kalau di tim saya, insya Allah jalan. Oh gitu. Tapi ini kan banyak orang ya, Ya, masing-masing betul. ada tim Pokja namanya kan kalau Ya, di- betul. Oh, ya, di Pokja, Pokja, betul. Pokja 1, 2, 3 itu masing-masing sudah. Yang penting kalau di tim saya misalkan, udah ini tanggung jawabmu. Saya di tim perencanaan pengendali apa itu ya, monitoring keuangan atau apa. Tapi itu di RB. Iya. Di tugas utama saya di Media Baru misalnya. Iya. Nah, kalau yang di sini saya jalankan, yang penting sudah sesuai dengan target, oke selesai. Nah, saya kembali ke tugas utama saya. Tugas utama misalkan, kamu buat konten dong, kontennya kayak apa ini? Seperti sekarang ini podcast harus jalan, sementara saya harus tersiok-siok gitu kan dengan SDM dan juga mungkin dengan peralatan. Sementara banyak yang lain syuting kemana-mana, kami kehilangan tim supporting kan. Jadi ya sebisanya saya yang kerjakan, kalau nggak bisa lempar handuk. Itu tadi saya bilang, saya ngopi dulu, Iya. ke pinggir dulu kan, cari sarapan dulu, cari kopi yang enak misalnya, setelah itu baru jalan lagi. Nah itu akan enak budaya kerjanya yang akan kita lakukan daripada kita ngotot Iya. terus nggak berhasil targetnya. Mending seperti itu. Nah itu saya coba pelan-pelan. Kamu begini, misalkan juga ini ngotot nih, mobil ini ngotot nih, mau jalan terus, ternyata mobilnya yang bermasalah kan, nggak sesuai dengan spek itu kan. Kita ngejar terus nih, wah punya ide macam-macam, ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan di lapangan. Stres kita. Saya mencoba itu yang saya terapkan sama tim saya. Nggak usah terlalu idealisme, nggak usah terlalu ngotot seperti ini. Sekarang kita ini dulu, fokus ke sini. Nanti kalau sudah kita baru fokus yang lain. Ini gimana responnya, bagaimana, baru kita fokusnya ke lain. Ya gitu sih. Oh. Iya sih. Wikas ada Ya nggak? Wikas ada nanya? sejenis inilah, ada motivator dan motivasi diri juga sih. Iya betul. Kayak ketemu sama siswa yang ini bandel banget sih, sudah kasih kerjaan dan dikerjain, yang lain sudah selesai dia nggak selesai. Apa sih masalahmu? Saya jualan Bu, saya jualan Pak, gitu kan, itu kan masalah kan. Iya. Iya. Nah, malam-malam jualan nasi goreng bantu orang, kalau kita larang kita dimarahin sama orang tua. Iya sih. Kalau untuk media baru sendiri itu yang seperti apa Pak? Tadi kan sudah dijelaskan sepintas gitu, cuman kita nih masih, karena kita guru non produktif ya, jadi kita awam sekali tentang si media baru ini. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dikerjakan teman-teman di sana ya. Kalau Iya. kita sinkronkan apa namanya, apa sih, kalau setiap tahun itu kan ada undangan dunia usaha, dunia industri untuk mensinkronkan apa yang diajarkan dan Iya, apa yang sinkronisasi Dudi. sebentar Iya, ya. silakan, Bapak. Jadi yang media baru tadi itu pertanyaan itu
tentang media baru, kan kita nih awam nih sebagai guru, kira-kira Oh iya. untuk anak-anaknya gimana gitu. Anak ibu di sini kemarin di media baru itu pasnya ada satu yang saya tarik. Mawar. Ibu mulai sampai bimbingnya. Iya, kemarin saya Ah, bimbing. iya. Sudah saya ceritakan lebih banyak sama ibu Oh, tentang gitu. di sana. Kebetulan Mawar juga responnya luar biasa sama kami, karena kebetulan yang bimbing 2 sekaligus kan. Satu saya, satunya Gavin. Gavin ini masih muda, masih baru ya, dia lulusan dari TB kalau nggak salah. Sorry, bukan ITB, di Bandung tapi sekolahnya Telkom itu. Oh, Telkom Bandung. Telkom Bandung. Iya, Telkom Bandung. Nah itu jadi dia grafisnya lumayan lah, karena outputnya memang grafis gitu kan. Jadi kita desain itu minimal dia sudah ada masukan gitu, gambaran kita membuat desain, bahkan ada karya-karyanya yang kita posting juga. Ini kalau saya posting senang banget, dia hasil karyanya saya pasang di TV sini, udah senang banget dia bikin kamu ini. Tapi kan saya tetap konsepnya ke saya, ini nanti kalau saya misalkan menugaskan, nanti sampai akhir itu saya selesai membuat apa ini, saya tampilkan di sini. Nanti si tim saya lagi, Gavin, yang menugaskan, kamu bikin ini dong, bikin flyer, kita posting di IG. Ya misalkan setiap hari ada hari lingkungan hidup gitu kan. Iya, betul. Nah kita arahkan itu bagaimana supaya dia bisa tidak hanya biasanya kan begini Bu, anak-anak itu kalau mendesain itu dengan sesuka hatinya. Iya. Coloring, kemudian Font. layoutnya, Iya, fontnya juga. itu sesuka hatinya. Aku suka warna pink, Pink. pink semua. Padahal tema lingkungan hidup pink. Aku suka fontnya ini Pak. Itu dia bikin besar-besar tulisannya kan, fontnya itu kan. Aku bilang ini layoutnya ini kan mungkin kamu sekarang oke lah dalam proses pembelajaran, kan tidak mungkin dia langsung bisa langsung paham proses. Saya mengarahkan kepada proses. Proses itu kalau dia nanti bisa memahami, oh prosesnya yang dilakukan itu, oh dulu aku bikin gini, aku dapat seperti ini, dia akan bagus. Tapi kalau tiba-tiba langsung hasil, tidak ada prosesnya, dia nggak tahu dari mana kok bisa jadi bagus itu, bingung nanti dia. Tapi kalau dia dari awal tahu prosesnya yang dilakukan, oh kemarin gini-gini, hasilnya akan tahu dia merubah bagus seperti apa. Oh, iya betul. Perubahan 1, perubahan 2, kayak bunga itu kan ada tahapannya, tahapannya kan. Proses yang dilakukannya itu alhamdulillah dia senang sekali kemarin si Mawar itu. Cepat juga ya, Cepat juga. Kalau kita lagi nyantai, Pak ada kerjaan apa nih Pak? Santai dulu lah, karena kita kan tidak memaksakan. Iya. Yang kedua itu kalau grafis. Yang kedua kalau di kami itu kan ada bikin ini juga, nge-vlog. Oh iya betul. Bikin video konten, bikin apa itu ada juga di tempat kami. Cuma ya mohon maaf kalau yang begitu itu fasilitasnya kadang-kadang HP ini yang dan kamera itu yang kita agak. Jadi mereka pakai punya sendiri. Itu yang di konten media baru memang sebenarnya sih sama dengan yang yang sudah ada ini yang tayangkan sama semua, cuma medianya outputnya yang kita rubah. Kalau tadi ditayangkan di media televisi, kita di media sosial. Iya betul. Sama aja itu anunya. Sistem penggarapannya dari awal ke sana sama. Cuman kelebihannya kita bisa bermain di promonya itu yang grafis. Iya. Ya di televisi juga ada grafis juga kan, pasti ada itu, nggak mungkin nggak ada grafis, pasti ada grafisnya, entah itu di Photoshopnya atau terserah lah di mana dia mau ngeditnya itu kan, pasti ada seperti itu kan. Cuman lebih sederhana dari prosesnya itu lebih sederhana di tempat kami. Dari grafis kita sudah bisa, dari mungkin animasi atau dari pakai CapCut sudah bisa, pakai VN sudah bisa, nggak perlu pakai yang primer yang besar-besar itu kan, kita pakai HP udah bisa tuh. Kadang-kadang saya juga pakai VN juga udah tadi sambil jalan selesai gitu kan. Cuma yang dikalah adalah kalau yang sudah kayak saya banyak umurnya gini di mata kan. Oh iya betul. Nah itu sama. Kalau anak-anak kan apalagi kenceng mereka pakai HP iPhone yang kecil tuh kan, ini HP-nya kecil tapi matanya masih ya luar biasa. Gitu sih kalau di media baru. Media baru. Oke. Wika sudah mau Tanya ditanya. kan? Atau apa kita lihat prosesnya bisa nggak Pak?
proses Misalkan kalau di sini seperti media baru tadi, seperti apa prosesnya kayak gitu. kebetulan nggak ada, tapi kalau proses hasil dan foto-foto ada. Oh boleh. Boleh. Nah itu nanti bisa kita ke belakang kalau emang sudah siap ke belakang ruangan di sana dan sekaligus ngelihat atau sekaligus kita bikin konten di sana. Nah, Terus kalau misalnya kayak damping suara itu ada juga di sini. Dubbing. Damping suara. dubbing Ya. ada, Ada. dubbing suara ada. Itu kan biasanya untuk konten penyiaran ya Pak ya? Ya. Kalau di pemberitaan kan ruangan di sebelah, Oh. dia bikin ruangan khusus. Kalau kita di atas di teknik aja ada ruangan di atas itu ada. Kalau kami di belakang langsung justru lebih bagus karena kedap suara. Kedap di sana. suara. Ya. Kemarin kami desain itu kedap suara hanya satu sisi aja yang belum, cuman nggak kelihatan kalau itu kedap suara karena memang kami tuh sengaja kami tutup supaya nggak terlalu apa ya kali bolong-bolongan itu kan jelek banget kalau untuk foto. Misalnya ada orang biasanya kan ada tamu mau foto-foto belakangnya bolong-bolong kan jelek banget. Memang sengaja kami mencoba untuk bagaimana supaya nggak kelihatan. Kami coba cek ternyata aman aja. Oke baik. Syaratnya kalau ke belakang satu Iya Pak. harus follow media sosial TPD Oh, Kaltim. baik, baik. siap Bapak. Sudah dulu Pak kemarin. Oh, sorry. Kan waktu saya kunjungan kemarin. Saya agak kejam kalau ketemu saya bilang Baik. harus follow dulu media Siap sosial. Pak. Siap follow Pak. Siap follow Pak. Oke baik.